Bapak Ruslan untuk menerima secara simbolis dari deklarasi pada sore hari ini. Berikan senyum terbaiknya Bapak, 1 senti kanan, 1 senti kiri. Oh, kepanjangan sepertinya. Setelah melihat 2 kali debat Capres dan Cawapres kemarin dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3 menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Silakan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga pengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran, insya Allah. Pimpinan DPP belum? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder kita. Tanggapan Pak Mardian? Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Kemarin katanya nggak tahu pejuang P3 itu apa, tadi saya siap tanya. Oke, Siap disanksi Pak. Mas, saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang-pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa dihentikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan insya Allah enggak, kita akan solid, P3 akan memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2 Pak Prabowo Mas Gibran. Terima kasih. Terkait dengan mendukung Prabowo Gibran, ini KTA-nya seperti apa? Apakah akan dikembalikan atau bagaimana? Saat ini kami masih yakin bahwa kami masih di P3, tapi sekali lagi kami menerima segala sanksi untuk hal ini. Jadi kami terbuka. Jadi hari ini yang deklarasi tidak cuma kami, tapi ada caleg-caleg dari seluruh Indonesia juga yang sudah deklarasi juga hari ini. Jadi keputusan ada di DPP kalau misalkan kita mendapatkan sanksi, tapi kami yakin bahwa apa yang kita lakukan semuanya untuk P3 dan semuanya untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sedikit konfirmasi sedikit Mas. Mas Wicak ke dalam tokoh yang mendukung Pak Arsul. Silakan konfirmasi ke beliau ya. Sedikit konfirmasi mengenai pejuang P3 ini, siapa saja di dalamnya? Apakah ada petinggi-petinggi dari P3 ini? Mungkin boleh disebutkan sedikit Mas, kan Mas Wicaksono salah satunya begitu. Bu Nyai Hizbiyah juga beliau petinggi, saya juga petinggi, dan banyak sekali list-list yang sudah kita kirimkan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi insya Allah nanti bisa dikonfirmasi, tapi yang memang muncul ke permukaan kami, jadi kami tidak bisa declare secara detail untuk di sini. Berarti selanjutnya pejuang P3 masuk ke dalam barisan relawan pengantin atau gimana nih Mas? Karena secara partai politik kan sudah terdaftar di KPU sebagai koalisi Ganjar sama Mahfud. Itu saya serahkan ke Mas Musa. Ada keputusan di Mas Musa. Mas, total berapa caleg Mas yang gabung di pejuang DPP? Caleg ada sekitar 30-an caleg yang sebenarnya untuk ikut di gerakan kita. Dari DPR RI, DPRD tingkat 2, dan DPRD tingkat 1. Jajaran DPP Mas? Ada jajaran DPP juga, ada majelis-majelis. Berapa orang Mas di DPP? Kita kurang lebih ada 17 orang, di mana 17-nya itu juga sesuai dengan angka P3. Maka kita yakin 17 akan menjadi angka sakral kita menjemput kemenangan, insya Allah. Apa kekhawatirannya Mas Ibu Sepeda mendukung Prabowo Gibran? Kita tidak ada kekhawatiran, tapi yang jelas kita melihat bahwa visi dan misi Pak Prabowo dan Mas Gibran lebih solid. Jadi lebih solid, dan kita yakin kita cukup sekali putaran, kita Indonesia akan jauh lebih baik, efisiensi juga akan terjadi, dan insya Allah akan lebih baik. Berarti paslon lain dianggap tidak solid begitu?
Itu tergantung persepsi. Dari Nyai dulu mungkin Nyai menyampaikan kenapa tadi Nyai juga mengatakan dukungan kepada Prabowo Gibran itu dibandingkan Ganjar Mahfud yang memang dari awal itu sampai tiga gitu. Dan sudah banyak disampaikan Mas Caksono, saya yang penting kita harus jaga kesatuan dan kesatuan Indonesia. Saya kira P3 akan menjaga kesatuan dan kesatuan. Tidak ada hal-hal yang tidak terima. Semua kader bisa diterima untuk kebaikan, untuk kejayaan Indonesia, untuk kemajuan Indonesia, untuk keadilan rakyat Indonesia, untuk bersama menjaga NKRI. Kemudian untuk bagian negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Itulah kita melihat ya selama debat adalah nomor 2 yang kelihatan sekali untuk ingin melanjutkan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh beliau ini untuk menggapai Indonesia masih bisa maju, rakyat sejahtera, keadilan tercipta di negara yang kita cintai. Sebab kita ini kalau sudah cinta dan harus dibela. Cinta tanah air harus dibela. Mana yang kira-kira bagus untuk Indonesia ke depan ya. Saya kira begitu. Saya kira tidak ada masalah karena kita menjaga persatuan itu. Siapa terima kasih. Ya, mudah-mudahan lah dengan sebulan ini rakyat Indonesia akan bersatu kompak untuk pemilu berjalan dengan baik, dengan damai, dengan happy. Karena pemilu ini kan pilihan rakyat. Rakyat harus happy. Happy artinya presiden tidak konsisten dalam mendukung pemilu. Tidak ada begitu serang. Kita yang penting ayo bersama bersama semuanya untuk ke depan nomor Indonesia kita. Dari Prabowo sudah tahu dukungan dari P3. Prabowo sudah tahu belum? Disampaikan. Ya, saya tentunya sebagai ketua pertama saya mau mengapresiasi dan juga sangat berterima kasih kepada dukungan kepada pejuang P3 dan teman-teman sahabat dari P3 yang telah sehati dan pikiran bersama-sama dengan kita untuk memenangkan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran di dalam pesta demokrasi. Dan ini tentunya memberikan kita tambahan energi dan semangat untuk terus berkampanye secara bersama-sama untuk mewujudkan sekali putaran di bulan Februari 2024 ini. Dan tentunya tadi disampaikan oleh Mas Wicaksono juga bahwa bukan hanya di sini saja, tapi di seluruh Indonesia jaringannya provinsi, kabupaten, kota, desa, dan kecamatan malah yang akan bergerak bersama-sama dengan kita. Dan ini pun tadi saya melihat langsung testimoni dari beberapa calon anggota DPR RI dari P3 yang bersama-sama juga mendukung penuh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi gerakan ini adalah gerakan yang luar biasa dan ini tentunya akan memberikan kita suatu semangat lagi karena kita perlu bekerja dengan semua lapisan, dengan semua organisasi, semua partai politik, relawan, para pendukung untuk mewujudkan sekali putaran. Semua unsur harus kita rangkul dan bersama-sama. Dan ini hanya bisa kita wujudkan apabila kita yang melangkah bersama-sama. Jadi saya sangat berterima kasih dan Pak Prabowo juga tadi baru saya menyampaikan, beliau juga sangat-sangat berterima kasih dan juga sangat mengapresiasi dukungan dari teman-teman dari P3 dan pejuang P3 ini, sehingga harapannya ke depannya ya selalu bersama, karena dari teman-teman P3 ini menentukan pilihannya apa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Dan pilihan terbaiknya adalah nomor 2. Jadi tentunya kami sangat berbahagia dan kami akan terus bersinergi, berkolaborasi, tidak hanya dalam kampanye ini tapi terus ke depannya, sehingga persatuan dan kesatuan yang tadi disampaikan oleh Bu Nyai dan juga oleh Pak Prabowo
yang selalu menyampaikan persatuan dan kesatuan adalah hal yang paling penting dan paling dekat dalam kita melangkah ke depannya untuk kita mengembangkan baik dari perekonomian, dari kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, apapun itu bentuknya, persatuan, kesatuan, dan kestabilan adalah wujud utama untuk kita melangkah ke depan. Pak Rosan kan awalnya ada informasi bahwa akan dilanjutkan beberapa waktu sampai ke Kartanegara begitu Pak Prabowo langsung. Kenapa ya Pak? Jadi Pak? Sebetulnya bukan nggak jadi karena ini kan deklarasi dulu ya, dan kan kegiatan banyak sekali, jadi ya kita hanya persoalan waktu saja. Tapi ujungnya nanti pejuang P3 ini akan dibawa untuk bertemu langsung kepada Pak Prabowo gitu ya, untuk berdiskusi, bertukar pikiran bersama-sama ya tentunya. Ya nanti dikabarin ya. Hari ini Tapi di dalam sempat ada narasi-narasi satu putaran, sekali putaran gitu. Tapi di sisi lain ada pihak yang menganggap bahwa satu putaran itu saat ini tidak mungkin gitu Mas. Bagaimana tanggapan Mas? Ya ini kan negara demokrasi. Ya siapapun yang mempunyai pandangan lain ya silakan saja. Kalau kami hanya fokus untuk kampanye kami untuk menuju ke depannya ke arah sekali putaran. Ya. Tapi yang lain punya ada pandangan lain, monggo aja silakan saja. Mas Rosan, target satu putaran ini apakah berkaca dari hasil survei terbaru yang menempatkan elektabilitas Pak Prabowo 46 dan 43, indikator dan CSIS? Ya tentunya kita kan tidak hanya melihat dari hasil survei yang ada yang keluar terakhir-terakhir ini, tapi kita juga punya analisa sendiri dan teman-teman lain juga punya analisa sendiri yang di seberang. Dan kalau kita terus menjaga momentum ini dengan baik, dengan kerja keras, dengan bisa terus memenangkan hati dan pikiran rakyat Indonesia, insya Allah kita punya keyakinan itu bisa terwujud ke depan. Tapi Pak Prabowo kan sudah menyambangi hampir semua basis-basis beliau di 2019 dan 14. Itu bagaimana cara untuk mencapai target 50 tambah 1 itu untuk satu putaran? Ya kita harus harus terus berkomunikasi, tidak hanya Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi seluruh unsur pendukung kita ya harus bersama-sama gitu ya untuk menyampaikan visi misi beliau, kemudian harapannya beliau, bagaimana untuk bersama-sama selalu mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Allahul malikul haqq, Allahul malikul haqq, Allahul malikul haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Prabowo Gibran. Sekali lagi, Prabowo Gibran. Saya itu senang sekali kalau teman-teman girohnya muncul. Jadi pesannya Pak Karno itu nggak butuh banyak orang, cuma 10 pemuda saja itu bisa menggetarkan Indonesia.